Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sekitar 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ada berita mengejutkan bagaimana Everton ini dikenai hukuman pengurangan 10 poin di Premier League. Kenapa? Karena dianggap melanggar financial fair play, di mana Everton ini, dari informasi yang gue dapatkan dari Sky ya, kalau total kerugian atau kehilangan uang terkait dengan kegiatan finansial termasuk transfer pemain ya, dan juga menjual pemain, ini angkanya itu melewati atau melebihi dari katakanlah ambang batas ya yang ditetapkan oleh regulasi terkait dengan financial fair play itu sendiri, sehingga akhirnya mereka dihukum 10 poin. Yang menarik tentu saja kejadian ini yang sudah sebenarnya bukan baru-baru ini kan yang dilanggar oleh Everton ini, yang gua ketahui. Ini kan juga dikaitkan dengan klub lain seperti kayak Manchester City, Chelsea, di mana terutama Manchester City ya kan sudah ada sekitar lebih dari 100 tuduhan terkait dengan kemungkinan potensi pelanggaran situasi finansial. Lalu bagaimana aktivitas di bursa transfer oleh Chelsea juga yang sangat besar-besaran. Ini kan dicurigai juga ada kemungkinan ke sana. Tapi gue nggak ingin membahas terkait dengan Chelsea ataupun Manchester City. Gue lebih ingin membahas situasi dengan Everton, dan nanti ada kaitannya dengan Manchester United pastinya. Situasi pengurangan poin ya, hukuman ini 10 poin, bahkan ini merupakan yang terbesar di dalam sejarah Liga Inggris, Premier League. Nah, dan dari informasi yang gue dapatkan dari Sky juga ya, by the way, kalau tim yang pernah mendapatkan pengurangan poin rata-rata mereka ini, atau bukan rata-rata ya, keseluruhan bahkan, mereka ini berakhir dengan degradasi. Nah, ini cukup menarik ya, berakhir dengan degradasi. Kalau tidak salah Portsmouth dan juga Middlesbrough pernah mendapatkannya, dan ketika dihukum, mereka juga di musim kompetisi itu berakhir dengan degradasi ya. Artinya klub yang dikenai pengurangan poin ini selama ini degradasi, itu poinnya. Nah, bagaimana dengan Everton? Kalau gue lihat saat ini setelah 12 pertandingan plus dengan pengurangan poin yang sudah dilakukan, Everton ini berada di peringkat ke-19 di zona degradasi tentu saja. Tapi poinnya ini tidak berbeda banyak ya dengan peringkat ke-17 Luton. Peringkat 18, 19, 20 ini kan degradasi. Dan Luton ini berada di peringkat 17. Everton berada di peringkat 19, Sheffield United 18, Burnley 20, dan sekali lagi beda antara Everton dan Luton ini hanya 2 poin bahkan setelah pengurangan 10 poin itu. Artinya apa? 4 tim ini saat ini ya, ini berada di 4 terbawah tentu saja, tapi poin mereka ini berbeda tipis-tipis. Bahkan dengan Bournemouth ini berbeda 5 poin untuk Everton dan berbeda 4 poin untuk Sheffield United. Artinya segala kemungkinan bisa saja terjadi. Hanya saja gue menilai faktor shock ya, kaget, lalu juga pastinya ada guncangan lah dari sisi karakter mental di klub yang terkena hukuman, apalagi sampai 10 poin. Ini cukup besar pengurangan poinnya. Dan yang menarik pastinya ada 2 kemungkinan nih terkait dengan karakteristik atau mental per individu pemain di dalam klub ini. Ada yang ayo kita fight ya, menyelamatkan klub ini. Tapi bukan berarti tapi juga ada pemain yang sudah mulai berpikir, waduh, ini kayaknya ujung-ujungnya bisa ke championship nih. Dan biasanya klub kalau sudah terjerembab di championship, tidak jaminan di musim selanjutnya mereka akan naik. Banyak sekali contoh tim yang sudah terdegradasi dari Premier League sampai dengan saat ini belum bisa kembali lagi ya. Dan ini kemungkinan yang
salah satu kemungkinan besar yang bisa saja terjadi. Apalagi ada situasi finansial dan lain-lain di sana. Jadi menurut gue kalau itu yang dialami oleh Everton bisa jadi sangat fatal nih, sampai mereka degradasi ke Championship. Nah, biasanya juga tim kalau situasinya mereka degradasi di Championship ditinggalkan nih oleh pemain-pemainnya, pemain-pemain yang mereka masih ingin berkompetisi di kasta tertinggi, baik itu di domestik artinya tetap di Premier League ataupun pindah ke klub lain. Ini sangat banyak sekali terjadi. Nah, sekarang nih gua secara pribadi menilai kemungkinannya masih 50-50 antara Everton bisa stay atau degradasi. Everton by the way ini salah satu tim yang gua sukai ya di Premier League. Tentu saja nomor 1 jelas itu Manchester United ya. Tapi gue juga suka nih dengan tim ini Everton. Bagaimana mereka punya karakter yang bagus. Mereka bukan tim yang bergelimang harta, tapi bagaimana spirit ya secara secara kolektif ini selalu hadir. Musim lalu bahkan mereka nyaris degradasi, tapi spirit itu juga lah menurut gue yang akhirnya menyelamatkan Everton dari degradasi ke Championship. Nah, akankah itu terjadi musim? Menurut gue 50-50. Kalau seandainya Everton stay, selamat. Tapi kalau seandainya kena degradasi, ada hal yang bisa diintip oleh Manchester United. Apalagi kalau bukan mengincar pemain-pemain potensial. Tentu saja ini disesuaikan juga dengan kebutuhan Manchester United saat ini. Ini masih ngobrol ringan lah katakanlah demikian. Nah, gua menilai Everton ini walaupun ya musim lalu nyaris degradasi, musim ini sekarang berada di zona degradasi tentu saja setelah pengurangan poin ya, 10 poin bahkan. Tapi secara individual gua melihat ada beberapa pemain potensial di sana. Dan gua menilai ada 2 pemain ya yang mungkin menarik nih untuk Manchester United melihat juga situasi di Manchester United. Siapa itu? Sebelumnya gue ingin ya melihat lah pemain-pemain yang menurut gue menonjol di Everton. Ada kiper tentu saja Jordan Pickford, kiper senior ya tim nasional Inggris. Lalu ada Michael Keane yang pernah memperkuat Manchester United. Dia juga memiliki pengalaman yang cukup bagus di kompetisi domestik Liga Inggris. Lalu ada James Tarkowski juga ya kan, pemain yang berpengalaman juga sebagai center back, tentu saja pernah memperkuat Burnley cukup lama juga di sana. Lalu di lini tengah ada Andre Gomez, pemain senior juga yang pernah memperkuat Barcelona. Lalu ada siapa lagi nih, ada James Garner menurut gue nggak mungkin ya karena baru saja dilepaskan oleh Manchester United. Lalu di lini depan ada Arno Danjuma pemain 26 tahun, pemain Belanda yang pernah memperkuat Villarreal, Bournemouth, musim lalu di Tottenham Hotspur. Menurut gue pemain-pemain yang punya kualitas ya secara rata-rata oke lah ya, secara rata-rata oke. Tapi justru gue melihat ada 2 pemain ini yang menarik untuk Manchester United. Nomor 1 pemain belakang dulu nih, yaitu adalah Jared Brandwaite, pemain muda Inggris berusia 21 tahun, berposisi sebagai center back. Musim ini di Liga sudah 10 kali ya kesempatan bermain untuk Everton. Bahkan dia sangat sering dimainkan dengan 90 menit. Pemain 21 tahun, pemain lini belakang 90 menit. Potensial menurut gue Manchester United, sektor lini belakangnya, back tengahnya saat ini masih goyah. Memang Harry Maguire tampil bagus, tapi Lisandro Martinez cedera. Apakah dia akan bisa kembali setelah cedera ini? Artinya di performa yang 100% sama seperti dia belum cedera. Banyak pemain setelah cedera kembali lagi level permainnya tidak sama. Jadi masih tanda tanya. Rafael Varane rapuh menurut gue dari ketersediaan. Musim ini masih belum bisa menemukan permainan seperti musim lalu.
Victor Lindelof pun juga demikian. Manchester United juga dihubungkan oleh pemain center back ya kan di bursa musim panas yang kemarin ini. Ada banyak nama dan gua menilai sekali lagi nih Gerrard Brandtwaite ini ya kalau seandainya Everton goyah kenapa tidak berusaha untuk didatangkan oleh Manchester United karena gue menilai ini memiliki potensi yang cukup bagus. Lalu nama kedua adalah penyerang berusia 26 tahun, penyerang Inggris, Dominic Calvert-Lewin. Dominic Calvert-Lewin pernah musim lalu cukup sering menderita cedera, bahkan di musim sebelumnya pun juga demikian, tapi di musim-musim atau dua musim belakangan ini dia sering cedera, tapi di 2 musim sebelumnya dia justru cukup rajin mencetak gol. Gue suka permainan dari Dominic Calvert-Lewin di mana dia memiliki keunggulan fisik tapi dia cepat dan juga tajam nih. Nah, ini dia menurut gue tipe pemain yang saat ini dibutuhkan oleh Manchester United. Di lini depan Manchester United ada Rasmus Højlund, ada Anthony Martial, iya, tapi menurut gue ini tidak cukup. Manchester United butuh pemain lain juga yang bisa memberikan persaingan sekaligus backup dan juga kualitas ya. Tapi tidak sampai terlalu menutupi Rasmus Højlund karena bagaimanapun yang di set ya, diatur memang sebagai striker potensial dan sudah dimulai dari saat ini adalah seorang Rasmus Højlund. Dominic Calvert-Lewin dengan penampilan yang tidak begitu sering secara kuantitas di 2 musim belakangan ini menurut gue memiliki seharusnya ini bisa memiliki valuasi yang mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Dan ditambah kalau seandainya Everton ini goyah, nah harganya mungkin bisa lebih bagus lagi. Dan gue tetap menilai ada potensi nih di pemain yang masih berusia di 26 tahun menurut gue, apalagi dia juga asli Inggris ya kan. Dia tentu saja juga ingin bangkit. Gue menilai ada potensi di sini Dominic Calvert-Lewin. Sehingga kesimpulannya 2 hal. Nomor 1, gue menilai situasi Everton masih 50-50. Bisa bertahan, bisa degradasi dengan situasi saat ini. Dan nomor 2, kalau seandainya memang mereka turun ke Championship, ada 2 pemain yang gue sebutkan tadi, Gerrard Brandtwaite dan juga Dominic Calvert-Lewin yang bisa didatangkan oleh Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Situasi dengan Everton ini sekaligus bagaimana? Setuju tidak dengan 2 nama itu atau ada nama lain? Gak masalah, berbeda pendapat asal sopan bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.